10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hai, halo anak-anak, shalom. Selamat pagi. Lause senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian pada ibadah sekolah minggu hari ini. Bagaimana anak-anak hari ini? Apakah kalian sudah siap memuji Tuhan? Sudah semangat untuk mengikuti ibadah pada hari ini? Amin. Mari anak-anak, sebelumnya kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyapa Tuhan. Halo Tuhan, karena pada hari ini di dalam ibadah sekolah minggu kita akan berjumpa dengan Tuhan. Halo, halo, apa kabar? Mari anak-anak, kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cuy. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta.
ada Yesus yang selalu beserta dengan kalian dimanapun juga dan kapanpun juga. Mari kita mengawali ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami semua boleh Tuhan berikan kesehatan sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu GKI Kebayoran Baru, rindu untuk bisa memuji Tuhan. Kami rindu untuk bisa bersama-sama dengan kami, Tuhan, juga bersama-sama dengan teman kami bersukacita memuji-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik. Dan Tuhan juga di saat kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang memimpin setiap kami, sehingga setiap kami bisa mendapatkan berkat firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga boleh mengingat teman-teman kami yang pada hari ini belum bisa bergabung bersama dengan kami. Mungkin mereka, Tuhan, dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong mereka. Tuhan, jamah sembuhkan mereka, Tuhan, supaya teman-teman kami ini boleh kembali bersama-sama dengan kami di sekolah minggu. Bagi teman-teman kami yang mungkin mengalami kesulitan, Tuhan, yang sehingga mereka tidak bisa hadir di sekolah minggu, Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Tuhan, tolonglah segala kesulitan mereka, supaya teman-teman kami ini kembali dapat bersama-sama dengan kami, Tuhan, di sekolah minggu. Tuhan, kami sekali lagi mau serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas semua ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, di dalam hidup kita ada seorang yang sangat mencintai kita. Kasihnya sangat besar, melebihi kasih semua orang yang pernah kita kenal. Siapakah orang itu, anak-anak? Apakah kalian tahu? Iya, benar sekali. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi kalian semua. Tidak peduli apakah kalian anak yang masih kecil TK ataupun kalian sudah remaja, kalian sudah gede, bahkan lose pun Tuhan cintai. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak, putih, kuning, dan hitam, semua dikasihinya. Mari anak-anak bersama-sama kita memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta apapun keadaan kalian, Dia mengasihi kalian. Mari sama-sama kita memuji lagi. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Anak-anak, Yesus sudah mengasihi kita semua. Biarlah setiap hari, day by day, kita akan selalu
setia mengikut Tuhan, day by day kita setia, rindu untuk belajar firman Tuhan dan belajar melayani Tuhan. Mari anak-anak, kita lanjutkan pujian kita day by day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart, day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart, day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hands, you'll never walk away. As you change my heart, day by day, day by day, day by day, day by day. Mari anak-anak, kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kita bisa mengetahui dan tahu tentang cerita firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, Shalom. Ya, tentu kalian akan sangat senang kalau ada orang lain yang menolong kalian dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan kalian. Supaya apa? Supaya tugas dan pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ke-18 ayat 1-4 dan ayatnya yang ke-18. Ya. Adik-adik bisa membacanya setelah selesai sekolah minggu ya. Nah, adik-adik, Alkitab mencatat bahwa Bapak Paulus tidak sendirian dalam pekerjaannya sebagai seorang tukang kemah dan tidak sendirian dalam pelayanan misi perkabaran Injil. Tuhan mengirimkan 2 orang teman untuk membantu dan mendukung pekerjaan dan pelayanan Bapak Paulus di kota Korintus. Ya, adik-adik, ini Bapak Paulus. Dulu namanya Saulus, seorang yang sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Namun, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus melalui cahaya yang begitu terang dalam sebuah perjalanannya menuju Damsyik, hidupnya diubahkan Tuhan Yesus. Dulu dia adalah seorang yang membenci pengikut Tuhan Yesus, tetapi sekarang dia menjadi orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan Yesus dan dipakai Tuhan Yesus menjadi seorang pekabar Injil, memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi banyak orang.
Nah adik-adik, karena hidupnya Bapak Paulus sudah diubahkan, maka Bapak Paulus menjadi seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan dia mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Paulus dia mau pergi ke tempat yang jauh, ya, ke tempat-tempat yang jauh, bertemu dengan banyak orang. Dan Bapak Paulus selalu bercerita tentang Tuhan Yesus. Sehingga semakin bertambah orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Bapak Paulus selain dia setia bercerita tentang Tuhan Yesus, Bapak Paulus juga adalah seorang yang rajin bekerja. Ya, Bapak Paulus pintar sekali membuat kemah. Ya, seperti kemah yang dipakai kakak-kakak pramuka. Nah, setelah kemah-kemah itu jadi, maka Bapak Paulus bisa menjual hasil buatan tangannya kepada orang-orang. Sekarang ini Bapak Paulus berada di kota Korintus. Dia bertemu dengan banyak orang di sana. Tiba-tiba datang 2 orang. Pak, wah kedua orang ini berkata demikian. Wah, Bapak menjual kemah juga. Apakah Bapak membuat kemah itu sendirian? Wah, Bapak Paulus menjawab, iya, betul sekali. Ini kemah buatan saya dan saya akan menjualnya di kota Korintus ini. Adik-adik, kedua orang ini adalah sepasang suami istri. Namanya Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Rupanya mereka punya pekerjaan yang sama dengan Bapak Paulus, yaitu tukang kemah. Wah, Bapak Paulus senang sekali bertemu dengan Bapak Aquila dan istrinya karena sama-sama tukang kemah. Iya, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla juga menawarkan kepada Bapak Paulus untuk, ayo tinggallah bersama-sama dengan kami. Tinggal bersama-sama dengan mereka selama di kota Korintus. Dan tentunya mereka dapat membuat kemah bersama-sama. Ya, Bapak Paulus bertambah gembira karena Tuhan telah mempertemukan Bapak Paulus dengan sepasang suami istri ini yang sangat baik dan yang bersedia menolong Bapak Paulus. Adik-adik, Bapak Paulus dibantu oleh Bapak Aquila dan istrinya Ibu Priscilla. Mereka bersama-sama membuat kemah. Mereka juga saling membantu menjual kemah-kemah buatan mereka. Mereka merasa pekerjaan mereka sekarang menjadi lebih ringan daripada ketika mereka bekerja sendiri-sendiri. Dan tentunya adik-adik, Bapak Paulus dia menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada Bapak Aquila dan istrinya. Sehingga apa? Sehingga mereka boleh semakin kenal akan kebaikan Tuhan Yesus, semakin mengasihi Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Adik-adik yang Allah kasihi, setelah Bapak Aquila dan Ibu Priscilla menerima Injil yang diberitakan oleh Bapak Paulus, maka mereka memutuskan untuk ikut bersama dengan Bapak Paulus dalam melayani Tuhan. Mereka juga mau ikut ambil bagian dalam menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Wah, kini Bapak Paulus tidak sendirian dalam pekerjaan dan pelayanannya. Indah sekali bukan kalau kita saling mendukung dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Adik-adik yang Allah kasihi, penting sekali kita bersedia saling mendukung dalam mengerjakan banyak hal. Sehingga kita juga dapat belajar menjadi tidak egois, melainkan bersedia berbagi serta peduli dengan orang lain. Nah, contoh sederhananya begini. Adik-adik bersedia belajar bersama dengan papa mama atau bersama dengan kakak.
Bila kalian menemukan kesulitan, jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada mereka, dan papa, mama, kakak boleh membantu adik-adik dalam belajar bersama. Nah, artinya bersedia saling mendukung. Atau adik-adik juga bisa saling menolong dalam membereskan mainan atau pekerjaan di rumah. Seperti ada yang menyapu, ada yang menyiram tanaman, ada yang memasak, ada yang mencuci piring, ada juga yang membersihkan meja dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau seperti ibadah online hari ini bagaimana? Wah, adik-adik seakan-akan melihat hanya Lause di depan layar ya. Nah, rupanya Lause juga didukung oleh banyak orang ya. Kami juga saling mendukung, saling menolong dalam pelayanan sekolah minggu. Nah, seperti siapa? Lause Indah. Lause Indah tadi memimpin pujian. Kemudian ada Zui memimpin doa. Terus ada teman-teman yang lain menghafal ayat. Dan juga ada bapak-bapak lain yang membantu Lause. Seperti Bapak Henry yang membuat proses rekaman ibadah online ini. Sampai proses editing sehingga tayangan di YouTube Sekolah Minggu boleh berjalan baik dan bagus. Wah, semuanya kami lakukan bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yuk berilah diri kalian untuk saling mendukung, saling menolong, sehingga apapun yang kalian kerjakan, kerjakanlah pula dengan sukacita, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melihat ayat hafalan kita, yaitu dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, hafalkan ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari adik-adik, ketika kalian sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, taruh dalam pikiran dan hatimu, kemudian lakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu, dan beritakanlah. Jadilah saksi Kristus dimanapun kamu berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini sudah boleh membekali kami untuk hidup di dalam keseharian kami. Kami mau saling mendukung satu dengan lainnya, kami mau saling menolong satu dengan lainnya, supaya kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, bagaimana? Apakah kalian tadi sudah mendapatkan berkat firman Tuhan yang telah disampaikan? Lause berharap firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan itu kalian tanam di dalam hati kalian, kalian lakukan di dalam hidup kalian. Dan kemudian kita boleh bersaksi mengenai Injil Tuhan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita. Di sebelah kanan Lause Indah ada QR Code. Apabila kalian mau, kalian dapat men-scan QR Code yang ada di sebelah kanan Lause Indah untuk memberikan persembahan. Atau kalian juga bisa mentransfer di nomor rekeningnya juga sudah tertera di sebelah kanan untuk memberikan persembahan. Namun apabila kalian belum bisa, kalian dapat menyimpan uang persembahan kalian, menitipkan kepada papa dan mama, dan apabila tiba waktunya, persembahan itu boleh papa mama bawa, ditaruh di kotak persembahan yang sudah disiapkan di gereja. Amin. Mari anak-anak, kita mau membawa persembahan kita
dengan kita mau memuji Tuhan, bawa persembahanmu. Biarlah kita membawa persembahan kita dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, kita sudah memberikan persembahan kita sudah memuji Tuhan, tetapi jangan lupa kita tetap melakukan terus firman Tuhan, dan pujian yang kita nyanyikan itu boleh terus kita nyanyikan di dalam hati kita agar kita selalu bersukacita. Amin. Anak-anak, sekolah minggu kita pada minggu ini sudah selesai. Mari kita sama-sama terus belajar firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Tuhan Yesus memberkati.